Halo, salam kuliah desain. Jumpa lagi di video berikutnya di bagian ketiga dari presentasi 1, 2, 3 tentang persiapan apa saja yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan presentasi ya. Di bagian pertama kita sudah membahas tentang mengukur dalamnya sungai ya, persiapan riset kecil-kecilan ya kepada audiens, kepada materi, format presentasi kita dan sebagainya. Di bagian kedua, kita sudah membahas tentang isi dari materinya. Jangan buat PowerPoint ya, buat yang lain. Tapi fokus pada narasi, fokus pada ide gagasan, ceritakan ya. Berpikir seperti pembuat iklan ya. Kurangi teks, perbanyak gambar. Pastikan itu di video bagian kedua ya. Nanti bisa lihat lagi video bagian kedua. Kita akan lanjut di bagian ketiga ya. Nah, di bagian ketiga kita akan membahas tentang jam terbang ya. Percuma ya, sudah persiapan, sudah ukur dalamnya sungai, sudah bikin materi presentasi yang sangat baik seperti iklan-iklan ya, tetapi kita kurang jam terbang, harus latihan ya, ketemu orang ngomong, syuting sendiri, rekam sendiri, lihat lagi, ngomong di depan kaca, banyak yang harus kita lakukan ya untuk memperkuat nanti hasil presentasi kita ya. Yang pertama, kalau sudah masuk ke presentasi, buat pembukaan yang hangat ya. First impression itu menjadi sangat penting ya. Buat wajah yang senyum ya, jangan menyebalkan kan seperti itu ya. Kadang-kadang kita ada bawaan bayi nih ya, kan ada kan orang yang dia nggak bermaksud cemberut gitu, tapi dia kalau belum ngomong itu dia cemberut gitu, mukanya ditekuk gitu. Nah kan, buat pembukaan yang hangat ya, buat first impression yang baik, sehingga orang akan, kesan pertama itu kan sangat penting, orang akan percaya sama isi materi kita ya. Buat yang menarik ya, buat pembukaan yang hangat, senyum ya, bikin kalimat pembuka yang baik. Saya rasa first impression akan sangat baik. Kalau perlu bawa sesuatu ya, bawa barang tertentu atau bawa pakaian yang lebih baik dan sebagainya ya, sehingga orang memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kita sebagai presenter ya. Nah, yang berikutnya di dalam latihan ini sering banget terutama dialami orang Indonesia ya, orang Jawa terutama ya ini. Jangan diskon diri sendiri ya. Ini dalam teknik presentasi dilarang banget ya. Contohnya apa? Misalnya gini, saat presentasi kita seringkali bilang, mohon maaf sebelumnya, ini sebenarnya saya kurang berkompeten, tapi ya terpaksa saya melakukan presentasi karena tugas dari kantor misalnya, ya atau tugas dari sekolah. Itu big no ya, dilarang, big no, jangan lakukan ya. Ketika kita sebagai seorang yang melakukan presentasi, pada kalimat pembuka kita sudah bilang bahwa sebenarnya bukan saya, sebenarnya saya kurang berkompeten. Mungkin maksudnya merendah ya, ala-ala sopan santun tradisional gitu ya, tetapi itu menurunkan kepercayaan audiens terhadap kita. Kalau kamu bukan aslinya, kamu coba pengganti, kamu tidak kompeten, ngapain presentasi gitu ya. Tidak perlu menyombongkan diri, tetapi ya secukupnya, perkenalkan diri dengan baik, yakinkan bahwa kita menguasai materi kita, ceritakan ide gagasan kita, jangan diskon diri sendiri. Big no ya, pastikan jangan, tidak perlulah kita merendah seperti itu. Percaya diri saja, tetapi juga jangan terlalu menyombongkan diri. Yakinlah dengan apa yang kita mau sampaikan. Kalau kita persiapkan dengan baik, kita sudah ukur dalamnya sungai, kita sudah persiapkan materi dengan baik, kita siap dong, presentasi kita harus kita lakukan dengan baik ya. Yang berikutnya, keep it simple ya. Kadang-kadang kita presentasi itu
wah rame gitu, banyak gambar, banyak teks ya, sampai kita pusing lihatnya gitu. Ini fokusnya di mana gitu? Kadang kita kurang fokus ya. Dalam membuat presentasi, kita fokus ya, fokus pada gagasan kita, pada tampilan yang sederhana, sehingga kita saat membawakan diri, menceritakan gagasan-gagasan kita, membuat narasi tentang proyek yang kita kerjakan misalnya ya, simple ya, sehingga orang akan fokus pada gagasan itu, tidak kepada yang lain-lain. Kadang kan pakai animasi tuh, animasi gerak-gerak kemana kan, kasih musik yang mungkin malah menutup suara kita. Kalau musik itu memang mendukung, musik instrumen, suara yang kecil di belakang, it's okay gitu. Tetapi kadang-kadang kita, pengen heboh gitu. Biasanya desainer pemula itu suka tuh dikasih efek-efek gitu kan, wah rame gitu, Photoshop mana-mana, ceritanya kemana-mana pakai baju yang dikasih apa, pakai aksesoris apa, sampai berlebihan gitu ya. Jadi sebagai seorang yang melakukan presentasi, kita harus simple, simple tapi elegan kan, polos. Tetapi nanti apa gunanya supaya fokus pada karya kita, fokus pada gagasan kita, kan itu yang paling penting ya. Yang berikutnya, ini satu favorit saya sebenarnya juga ya. Pastikan ada dialog interaktif ya. Ketika di kelas, biasanya saya tidak berdiam diri di depan kelas ya. Saya akan berjalan ke tengah, berbicara dari tengah, menghadap ke belakang, menghadap ke depan, menatap semua mahasiswa saya, misalnya kayak gitu ya. Dalam konteks presentasi yang lebih kecil, misalnya formatnya lebih kecil ya, cuma meeting 10 orang dan sebagainya, kita bisa sebutkan nama, Bapak ini, Mas ini, Mbak ini, Kakak ini ya. Kita bisa interaktif, bisa mengajukan pertanyaan kecil ya, bisa membuat jeda, lalu ada diskusi interaktif. Jadi kita tidak searah ya. Kita buat pertanyaan ya, dijawab. Pertanyaan yang simpel dulu, dimulai dengan yang simpel sehingga orang mau bertanya ya, mau menjawab, kira-kira seperti itu. Jadi ada diskusi, ada dua arah lah kira-kira gitu. Karena orang tidak mau kan mendengar kita sok-sokan pintar ngomong sendiri kemana-mana. Tidak seperti itu, tapi kita harus in touch ya, kontak mata, berinteraksi dengan audiens kita. Itu sangat penting ya. Nah, yang berikutnya, yang tak kalah pentingnya dari dialog adalah selipkan kejutan ya. Ini saya mumpung lagi tren ya, ini ada Bu Tejo nih ya, yang lagi tren banget kan. Jadi wong ki mbok sing solutif ya diselipkan ya. Mungkin bisa dimasukkan tema apa gambar ini ya, selipkan kejutan. Ini saya pilih sengaja untuk membuat kejutan dari presentasi saya kali ini ya. Pernah saya melakukan presentasi tentang misalnya apa bedanya musisi yang bikin album gitu dengan pengamen misalnya. Waktu itu saya nemu gambar tuh Ariel sama pengamen kecil yang wajahnya mirip banget sama Ariel Noah gitu ya. Wah, semua audiens tertawa. Jadi selipkan kejutan-kejutan kecil seperti itu. Saya rasa ini akan menjadi menarik ya. Selipkan humor. Ya, jadi tidak serius terus gitu. Tapi jangan banyak-banyak juga ya. Selipkan kecil materi yang membuat kejutan ya. Ada fitur kejutan dalam presentasimu. Saya rasa ini akan menjadi selain dia lebih interaktif, orang juga nggak ngantuk gitu ya. Boring itu bisa diminimalisir ketika kamu masukkan satu kejutan ya di dalam presentasimu. Nah, yang terakhir adalah tutup dengan kesan yang mendalam ya. Steve Jobs ya, kita kembali ke Steve Jobs karena kita presentasi, saya rasa beliau presentasi sangat hebat sekali. Setiap mau menutup presentasi, dia sampai dikumpulkan ya, nanti cari aja di Google tuh.
one more thing-nya Steve Jobs ya. Setiap presentasi, setiap hendak ditutup, dia selalu bilang tentang, oh ada satu lagi nih yang kelupaan. Apa misalnya, ternyata dia ngeluarin satu benda yang produk baru misalnya, yang apa punya fitur unggulan atau fitur yang tadi belum disebutkan ya, sehingga orang punya kesan yang mendalam ya. Jadi pastikan presentasi itu diakhiri dengan suatu simpulan atau yang membuat orang tuh teringat gitu sama presentasi kita ya. Nah, sehingga presentasi kita tidak sia-sia kan, kita siapkan banyak, kita sudah ukur dalam sungai, kita sudah persiapkan presentasinya, dibuat narasinya, tiba-tiba selesai begitu aja. Nah ini menurut saya sayang sekali. Jadi teman-teman yang mau benar-benar melakukan presentasi dengan baik, pastikan ya semua step itu dilakukan. Saya rasa tutup dengan suatu mungkin kata-kata yang menarik, quote yang menarik, gambar yang menarik, sehingga presentasi kita bisa sukses, ya, berhasil menyampaikan gagasan kepada audiens kita. Itu terima kasih atas mau melihat video ini, mau menyaksikan kuliah ini, mau mendengarkan kuliah ini, mau belajar bersama. Sampai jumpa di seri kuliah desain yang berikutnya. Salam kuliah desain.